Kami dulu masuk ke sini ini lumpur semua sawah. Dia mau akses ke Atambua sangat sulit. Sementara kan jalannya rusak, terus jauh. Perkembangan Nusa Tenggara Timur itu dari tahun ke tahun itu selalu mengalami perubahan. Dan baru-baru ini Labuan Bajo mendapatkan perhatian dari mancanegara. Salah satunya adalah Presiden Timor Leste Ramos Horta yang menguji kemajuan NTT melalui kunjungannya ke Labuan Bajo. Kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Timur di bagian pembangunan tidak terlepas dari tangan dingin Presiden Joko Widodo yang sudah kurang lebih 19 kali beliau mengunjungi Nusa Tenggara Timur. Kemajuan ini tidak hanya saya pribadi mengakui itu, tapi terdapat banyak masyarakat yang sangat puas dengan kinerja pemerintah melalui kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan naiknya Pak Jokowi ini, kita di Daratan Timur ini, terutama bagian daerah perbatasan sini ini sudah ada pembangunan. Karena kita di sini nih, dengan adanya pembangunan seperti yang Bapak lakukan selama ini, kami alhamdulillah bersyukur sekali bisa merasakan. Kalau sekarang masyarakat merasa senang sekali karena barangnya gampang diangkut untuk bawa ke kota untuk jual. 2 hari sekali kan saya harus PP Atambua Haikesak. Nah ini bermanfaat sekali karena jalannya sudah bagus, ini memudahkan saya. Yang lain paling saya kunjungi 2 kali 3 kali. Ada apa? Ada apa? Karena saya cinta NTT. Ada kabar yang sangat menggembirakan sekali buat masyarakat Nusa Tenggara Timur sekaligus buat kita semua warga Indonesia. Kabarnya adalah pemerintah akan segera membuka rute transportasi jalur laut dari Kupang ke Darwin, Australia, dan juga rute darat dari Nusa Tenggara Timur ke Timur Leste. Ini artinya perkembangan Nusa Tenggara Timur kedepannya akan sangat luar biasa sekali. Ternyata kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini menarik perhatian negara Timur Leste dan mengajak kerjasama untuk membangun kedua wilayah ini. Ada hal yang saya suka di sini tentang Presiden Jokowi. Kita tahu bahwa di luar sana ada oknum-oknum yang membicarakan hal negatif tentang Indonesia. Nah, cara keren Indonesia untuk menepis isu-isu miring atau hal-hal negatif di sana itu buat saya sangat keren sekali. Indonesia tidak terlarut dalam cacian atau hinaan atau cemoohan yang dikeluarkan oleh oknum-oknum di luar sana tentang Indonesia. Indonesia tidak memilih jalur membalas hal itu dengan menyerang balik. Tapi sebaliknya Indonesia di bawah pemerintah mereka lebih memilih untuk membangun infrastruktur, membangun setiap daerah Indonesia ini jauh lebih baik. Dan itu nilai yang sangat luar biasa sekali yang dimiliki di Indonesia. Pemerintah tidak fokus ke hinaan. Pemerintah tidak fokus ke hinaan. Pemerintah tidak fokus ke hinaan-hinaan murahan seperti itu. Sebaliknya, pemerintah lebih fokus bagaimana ya caranya supaya NTT 10 tahun ke depan itu bisa mengalahkan tempat lain. Bagaimana ya ke depannya supaya NTT ini ketika ada orang yang mau berkunjung itu punya perspektif atau pandangan yang berbeda, yaitu dengan membangun Nusa Tenggara Timur ini jauh lebih baik. Dan saya pribadi sangat senang sekali dengan langkah seperti ini. Tidak perlu harus pusing dengan hinaan orang di luar sana, tidak perlu terlalu menanggapi dengan serius cacian, makian atau label yang diberikan oknum-oknum di luar sana tentang Indonesia. Sebaliknya, kita menghabiskan waktu untuk membangun daerah kita biar kedepannya itu jauh lebih baik. Ketika kita menghabiskan waktu untuk mengembangkan apa yang menjadi potensi kita, saya yakin sekali
negara-negara yang menghina Indonesia, oknum-oknum yang menjatuhkan Indonesia, yang menyebarkan berita miring tentang Indonesia akan mengemis kepada negara Indonesia. Cara terbaik untuk membungkam mulut orang-orang seperti itu adalah dengan cara membangun bangsa ini jauh lebih baik, dengan cara membangun setiap batas-batas daerah itu jauh lebih baik, dan mensejahterakan setiap daerah dan masyarakat yang ada, dan membangun potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Saya yakin sekali negara atau orang-orang atau oknum-oknum yang selama ini memiliki isu miring tentang Indonesia, mereka akan mengemis dan mengajak untuk bekerja sama dengan Indonesia. Percaya saya punya kata-kata ini. Ketika Indonesia memegang peranan penting, banyak negara yang akan bergantung dengan Indonesia. Dan kunci atau permainan itu akan dikendalikan oleh negara kita. Pegang kata-kata ini. Dan karena saya yakin sekali Indonesia punya kemampuan itu, dan Indonesia mampu melakukan itu. Saya yakin kita mampu mengendalikan pasar ekonomi yang sedang ada. Karena saya percaya sekali. Peace.